Nah, pelang itu adalah sudut penunjaman. Jadi kita ngitung sudut itu dari sini. Nah, ini dari sini kita ngitungnya. Di sini 90, ini 80, 70, 60, kemudian 50, 40. Berarti 30 berapa nih? 32, 34. Pelangnya 34 ya. Terus kita mau mencari nilai trennya. Tren itu arah sudut penunjaman. Saya gariskan di sini. Karena dia tadi bergeraknya ke atas, maka yang kita baca itu arah atas ini. Posisikan dulu ke 6 utara. Nah, kita baca nilai trennya 10, 280 ya. 282, 284, 286. Maka itu namanya net slip. Pelangnya tadi 34 derajat, koma trennya N286 derajat. Kalau biring bisa 286, bisa ke 106 sini. Biring itu 2 nilainya. Kalau tren itu arah sudutnya dia menunjang kan, karena dia naik kan. Nah itu maka kita baca yang di sininya. Tapi kalau turun maka dia baca yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, sebenarnya paling kunci itu adalah nilai bidang sesar dan nilai reknya. Kalau ini tidak dipergunakan untuk ini, untuk menjelaskan nama sesarnya apa. Nah, kalau reknya 70, kalau rek itu sudah di atas 45, maka dia itu bisa naik atau turun. Kalau ini pasti naik atau turun nih. Ini sesar apa tadi? Naik, ini naik ini. Tapi kalau dia misalnya seperti ini tadi panahnya ke bawah misalnya, maka terjadi seperti ini kan, kebalikannya, maka ini namanya sesar turun. Nah kayak gitu. Oke, ini sesar turun kanan namanya kalau seperti ini, karena sebelah kanan yang bergerak. Oke. Nah terus kalau misalnya dia reknya kurang dari 45, dia walaupun gerak naik kayak gini tetap namanya sesar mendatar nanti, namanya mendatar kiri atau mendatar kanan. Nah itu yang dikatakan sesar oblik. Paham ya? Dia ada kurang dari 45 nih. Kurang 45 itu misalnya range-nya 11 sampai 45. Terus dia naik atau turun. Jangan dikatakan sesar naik mendatar, nanti tetap dikatakan sesar mendatar. Jangan kita lihat mendatar kiri atau kanan. Kalau panahnya seperti ini mendatar kiri. Ini sebelah kiri ada adik mahasiswa nggak? Iya, Ya. kiri. Kalau seperti ini, Kanan. Kiri sama aja kiri. kiri. Kalau gini, kanan. Nah kayak gitu. Jadi nih dia mau naik, mau panahnya ke bawah atau ke atas, asalkan dia reknya bawah 45 itu tetap sesar mendatar. Nah, tinggal kita tentukan mendatar kiri kanannya tuh nanti mana yang futual, mana yang ngiwalnya. Yang bergerak tuh yang ngiwal dulu yang kita panahkan, baru yang futualnya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita kan kemarin ada geologi struktur tuh yang kayak gini ya Pak. Ya. Itu enggak kita. Ya, kita analisis ini kan bidang sesar, kita pakai itu nanti. Ada gas fracture sama. Ya, kita cari. Nah, kalau ini kan kita dapat datanya lengkap nih. Maka kalau datanya lengkap, kita tidak usah menggunakan shear fracture, gas fracture itu tidak usah. Jadi langsung saja kayak gini. Kalau shear fracture, gas fracture itu belum dapat bidang sesarnya. Itu dapat dari mana nilainya Pak? Nilainya kita ukur kekar di lapangan. Contoh misalnya di lapangan di sungai, kita menemukan batuan itu hancur-hancur. Tidak menemukan bidang sesar misalnya. Maka yang kita ukur adalah kekar yang berpasangan, kekar gerus, serta kekar tunggal namanya kekar tarik. Nah, tetapi kalau kita langsung menemukan bidang sesar, maka langsung diukur bidang sesarnya. Seperti itu. Kalau di lapangan kita tuh Pak ada kekar enggak Pak? Kekar banyak. Jadi kita ngukur kekar Nah, sebaiknya kekar kita ukur juga. Kalau udah ketemu sesar, sesar kita ukur juga. Nah, makanya nanti sesar perlu kita analisis dulu. Makanya saya minta bawa laptop tuh kita olah dulu konturnya nanti menjadi hillset. Nanti kita sudah interpretasi, oh di sini kemungkinan ada sesar gitu. Jadi tinggal di lapangan itu tinggal telusuri, oh ini ada sesar ya gitu. Nah, gitu. Jadi tidak mengejar, tidak memikirkan lagi di lapangan tuh mau kira-kira sesar tuh berada di mana gitu. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, itu salah satu contoh data yang tidak ada bidang sesarnya. Maka analisisnya itu lebih panjang. Nah, memudahkan kita carilah bidang sesar dan garis-garis.
Nah, kemudian kita tentukan tegasannya. Dari mana arah gaya yang bekerja. Kita tarikkan dulu ini ke perpotongan ini tadi antara garis-garis dan bidang sesar, kita bawakan dulu ke barat timur. Kemudian kita tarik 90 derajat ke arah yang berlawanan. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke. Tadi ngitung 90-nya dari perpotongan ini ya. Ini dibawakan kepada timur. Untuk mencari bidang bantu. Yang bantu kita tarik ke utara. Putus-putus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara mencari bidang bantu bagaimana? Silakan ditanyakan. Jangan bisik-bisik. Jangan takut. Ada toser sama apa Kak? Oh, bukan toser. Kalau toser tuh ini kan Poli. Iya. Yang hasisnya tuh itu toser. Ya ini kita mau cari ini. Nah, oke. Tapi sampai di sini paham dulu. Sudah paham ya caranya? Cara cari bidang bantu adalah perpotongan antara bidang sesar dan rek. Ini kan struktur garis namanya nih. Oke. Ini struktur bidang. Kalau yang rek, plang, tren itu struktur garis. Oke. Kemudian kita kan sudah tahu ini sesarnya bergerak naik. Sesar bergerak naik itu ibaratnya ini batuan, kemudian kita tekan nih dari ini utara di selatan. Maka dia seperti ini dia. Nah, arah bidangnya naiknya itu tegak lurus nggak terhadap arah bidang tekanan. Ini kan kita tekan, ya kan? Tekannya dari barat timur. Nah, arah naiknya kemana? Ke sana kan? Utara selatan artinya kan? Nah, maka ini kan sesar naik. Sesar naiknya kan arahnya timur laut, barat daya. Maka tekanannya dari tenggara ke barat laut. Nah, cara mencarinya itu titik tengah antara 35 dan 215. Berarti tanggal tambah 90. Pas Paham? Ketetapannya memang 90 Pak. 90 karena kan titik tengah di pusat tekanan itu berada di tengahnya dari bidang sesar naik itu. Kalau sesar turun kebalikannya. Sesar turun itu arah gaya tekanannya itu searah dengan bidangnya. Kalau misalnya ini sesar turun nih, maka arah tekanannya dari sini. Arah tarikannya ke sini. Kalau sesar naik, arah tekanannya dari sini, arah tarikannya seperti ini. Kebalikannya. Ini tadi analoginya. Gimana? Bisa dipahami? Ya, silakan.